pagi Oma dan Opa, Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Kristus. Kembali bersama dengan saya Ibu Susi dan Romo. Saya Romo Yohanes Kade Aryana. Dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Wah, luar biasa sekali Romo. Oke banget, Romo tetap Oke. semangat, puji Tuhan. Romo, sebelum kita mulai, Romo boleh memperkenalkan sedikit tentang pelayanan-pelayanan Romo saat ini. Saya bertugas sebagai Wakil Direktur Yayasan Insan Mandiri Denpasar yang mengelola sekolah-sekolah Katolik di seluruh Kuskupan Denpasar. Saat ini saya tinggal di Wisma Kuskupan Denpasar. Luar biasa pelayanan Romo. Romo, hari ini adalah tanggal 28 Mei 2022. Kita sebagai orang Katolik, kita memperingati Santo Bernardus. Bernardus dari Menton. Silahkan Romo menceritakan bagaimana kemartiran Santo ini. Bernardus itu dari kata yang berarti pemberani atau beruang yang berani. Bernardus berasal dari kalangan atau keluarga bangsawan Prancis. Ketika kecil, ia mewarisi pendidikan keluarganya yang sangat bagus, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ketika dewasa, ia mau dijodohkan dengan seorang putri bangsawan yang cantik jelita. Namun rupanya benih-benih panggilan sudah ada dalam dirinya, sehingga ia menolak untuk dijodohkan dengan putri bangsawan itu. Malam sebelum pernikahannya, ia kabur dari istananya, dari kastelnya. Ia melompat dari ketinggian 12 meter. Menurut legenda, konon, ketika dia jatuh, dia dipangku oleh seorang malaikat yang menuntunnya hingga ia sampai di pertengahan pegunungan Alpen di sebuah daerah di Italia Utara yang bernama Aosta. Di sana ia berguru pada seorang diakon agung Kuskupan Aorta yang bernama Petrus del Isere. Sebagai seorang pemuda yang sangat cerdas, ia melahap semua ilmu yang mempersiapkan dia menjadi seorang imam. Dan akhirnya dalam waktu singkat, ia ditabiskan menjadi seorang imam. Sebagai seorang imam, ia banyak mempengaruhi rekan-rekan imamnya yang lainnya. Sehingga karena kecakapannya, kesalehannya, dan keutamaannya yang lainnya, ia diangkat menjadi vikarius kuskupan. Dan pada masa itulah ia banyak membawa reformasi, perubahan bagi kehidupan menggereja di kuskupannya. Ia banyak mengingatkan para imamnya agar tidak terlalu klerikal atau kaku, tetapi penting untuk selalu dan terus mengunjungi umatnya di pelosok-pelosok. Luar biasa sekali ya. Kemudian apa pelayanan-pelayanannya selain dia menjadi uskup di Aosta? Vikarius Kuskupan. Ya. Vikjen. Oh, dia Vikjen ya. Iya. Oke, Romo. Terus kemudian pelayanannya, Romo? Pada abad pertengahan, Bernardus begitu prihatin dengan banyaknya peziarah yang berangkat dari Prancis, dari Jerman ke Roma, karena di daerah pegunungan Alpen mereka tewas karena kedinginan dan juga dibantai oleh perampok, dan begitu mengenaskan. Sehingga ia kemudian mendirikan sebuah biara di pegunungan Alpen itu. Dan biaranya mengikuti regula Santo Agustinus. Oh, jadi memang biara-biara itu berbeda, Romo? Dengan seperti kan Santo Bernardus pakai Santo Agustinus itu apa berbeda dengan yang lain, biara-biara yang lain? Setiap biara itu mempunyai regula. Regula itu berdasarkan spiritualitas atau nilai-nilai yang mau dihayati dari kitab suci. Nah, karena biara tertua itu termasuk didirikan oleh Santo Agustinus dan regulanya cukup terkenal dan diterima oleh gereja dan umat, maka Santo Bernardus ini mengadopsi, mengembangkan dan kemudian juga
melestarikan dan kemudian juga pasti menambahkan dengan nilai-nilai spiritualitas khas dari Bernardus dan komunitasnya. Seperti itu. Jadi dari apa yang sudah ada kemudian terus dikembangkan. Ya, terus sudah ini meninggalnya mungkin Romo bisa menceritakan. Bernardus dalam karya pelayanannya memperhatikan banyak peziarah itu ternyata mendapatkan banyak simpati, ya. Sehingga kemudian banyak orang, para pemuda bergabung dalam biara yang dibangunnya. Demikian pula pelayan hanya memperhatikan para peziarah itu mengetuk hati para dermawan, ya. Sehingga pelayanan-pelayanannya sangat didukung, sehingga biaranya semakin maju dan berkembang. Kurang lebih ia menghayati panggilannya 40 tahun. Kemudian ia tutup usia pada 28 Mei 1081. Kemudian ia mendapat kanonisasi di tahun 1681. Jadi cukup lama ya, sangat 242 lama. Tahun. Ya. Sungguh luar biasa Romo ya, menjadi orang kudus itu sampai 242 tahun baru dikatakan bahwa Bernardus itu orang kudus. Romo, mungkin Romo bisa menceritakan sedikit spesifikasi apa yang menjadikan seorang menjadi orang kudus. Ya. Jadi sebelum saya menjawab ya spesifikasi apa, saya ingin sedikit memberikan pendasaran ya. Kenapa kita orang Katolik menghormati bahkan berdevosi terhadap santo dan santa. Kalau kita ditanya, apa buktinya Alkitab itu benar? Kalau kita menjawab dari ayat ke ayat, yaitu kan teori, itu kan ajarannya, faktanya, buktinya apa? Nah, kita punya orang kudus. Orang kudus itulah yang membuktikan, yang menghidupi ajaran-ajaran kitab suci. Sehingga kitab suci itu tidak hanya teori, tapi fakta. Di dalam orang kudus, Alkitab, Injil itu menjadi sesuatu yang hidup. Itulah dasarnya. Dan selanjutnya, orang kudus itu menjadi dalam bahasa Bapak karakter ya, Pastor Likona, itu menghayati karakter itu membutuhkan model, role model. Dan orang kudus itu adalah model kita, teladan kita. Kalau anak muda sekarang teladannya artis, begitu spektakuler, viral. Tapi ketika dia narkoba misalnya, orang lah, kok hidupnya seperti itu, jadi tidak layak dicontoh. Tetapi orang kudus, keutamaan-keutamaannya itu diuji melalui proses yang panjang. Dalam kanonisasi ada tahapan-tahapan. Pertama, kalau seorang calon itu dilihat keutamaannya, jadi keutamaan itu nilai-nilai kehidupannya, itu kemudian dia diangkat namanya menjadi venerabilis. Setelah itu, setelah terbukti keutamaannya dalam bentuk mujizat-mujizat, misalnya ketika orang berdoa, lewatnya doanya dikabulkan, itu diangkat lagi menjadi apa? Beato. Dalam perkembangannya, kemudian Beato ini memunculkan mujizat-mujizat baru. Misalnya setelah digali kuburannya, itu jenazahnya itu utuh. Ya. Dan semakin banyak orang yang berdoa itu dikabulkan. Ada banyak kesaksian-kesaksiannya. Dibuktikan juga oleh para ahli, ya, para eksegit, para teolog, para dokter. Dan akhirnya memenuhi syarat-syarat, barulah orang dikanonisasi menjadi santo atau santa. Jadi diharapkan ini sungguh teruji seperti itu. Luar biasa kita Katolik ya Romo ya, nggak sembarang. Iya, tidak boleh sembarangan. Terima kasih sekali untuk acara hari ini. Mari kita mungkin Oma Opa sudah dengar bagaimana orang Katolik itu tidak gampang untuk mengangkat menjadi santa dan santo. Sebelum mengakhiri acara ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santa Bernardus, doakanlah kami. Sekian acara hari ini, sampai jumpa di acara Oke hari ini, orang kudus hari ini yang akan datang. Oke hari